Apa alasannya? Karena kemaluan binatang itu termasuk perkara yang tidak dapat menimbulkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Seluruh sahabat, seluruh pemirsa dan teman-teman dimanapun Anda berada, yang sangat kami hormati dan kami muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, sehingga kita masih bisa bersama untuk mengkaji, masih bisa bersama untuk membahas seputar terkait problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan semoga ini bisa menjadi solusi dan jawaban bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi umat muslim. Kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan yang sudah masuk disampaikan oleh salah satu sahabat, salah satu teman yang intens mengikuti kajian kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya ketika kita itu menyentuh kemaluan ataupun alat vital dari binatang, ataupun ketika kita melihat kemaluan dari seekor binatang. Kita akan bahas tuntas pada kesempatan sore hari ini. Kebetulan literatur yang kita pakai pada sore hari ini yaitu adalah kitab I'anatut Thalibin juz 1 Shahifah 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha ay wa thalithu nawakidil wudu'i massu farji adamiyin au mahalli qat'iha walau limayyitin au saghirin. Jadi di sini dijelaskan nomor 3 dari salah satu perkara-perkara yang dapat membatalkan terhadap wudu, itu adalah massu farji adamiyin, menyentuh kemaluan ataupun menyentuh farji dari seorang anak Adam ataupun manusia. Au mahalli qat'iha, atau tempat terpotongnya kemaluan dari manusia ataupun anak Adam. Semisal ada kemaluannya yang terpotong, jadi kita menyentuh kemaluan anak Adam ataupun menyentuh tempat terpotongnya kemaluan anak Adam, itu adalah perkara yang dapat membatalkan wudu. Walau limayyitin au saghirin, meskipun kita itu menyentuh kemaluan manusia yang kecil, masih anak-anak misalkan, ataupun limayyitin, ataupun manusia itu sudah meninggal, kita sentuh kemaluannya, maka wudhu yang kita miliki itu bisa menjadi batal. Wa kharaja bi adamiyyin farjul bahimati id la yustaha. Kemudian dikeluarkan atau bukan termasuk kategori dari kemaluan anak Adam, farji anak Adam di sini adalah farjul bahimati, farji ataupun kemaluan yang dimiliki oleh seekor binatang. Id la yustaha, kenapa demikian? Karena kemaluan yang dimiliki oleh seekor binatang itu biasanya tidak dapat menimbulkan syahwat bagi kita, ataupun itu bukan batas normal, sesuatu yang bisa untuk disukai dan dapat menimbulkan syahwat bagi umat manusia. Sehingga hukumnya ketika kita itu menyentuh alat vital ataupun kemaluan binatang itu tidak dapat membatalkan
wudu. Wa min thamma jazan nadruh ilaihi ay ila farjil bahimati. Kemudian oleh karena itu maka juga diperbolehkan bagi kita, dalam artian hukumnya tidak haram ketika kita melihat dengan mata kita itu melihat kemaluan yang dimiliki oleh seekor binatang. Wa mahalluhu illam yandur ilaihi bisyahwatin. Tetapi batas kebolehan bagi kita ketika melihat kemaluan dari seekor binatang itu ketika kita itu melihatnya tidak dengan syahwat. Wa illa harumah kama huwa zahirun. Tetapi apabila kita itu melihat kemaluan seekor binatang dengan perasaan syahwat yang timbul dari diri kita, harumah, maka itu hukumnya haram bagi kita. Kama huwa zahirun, seperti halnya keterangan-keterangan yang sudah jelas. Jadi seluruh pemirsa, para sahabat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah pertama, bahwa nomor 3 dari salah satu perkara yang dapat membatalkan wudhu itu adalah menyentuh kemaluan atau menyentuh farji dari anak Adam. Dikecualikan dari farji ataupun kemaluan anak Adam itu adalah kemaluan yang dimiliki oleh seekor binatang, sehingga kita tidak batal wudhunya ketika menyentuh kemaluan dari seekor binatang. Apa alasannya? Karena kemaluan binatang itu termasuk perkara yang tidak dapat menimbulkan syahwat dalam keadaan normal, sehingga hukumnya tidak membatalkan wudhu ketika menyentuh kemaluan dari seekor binatang. Kemudian kesimpulannya lagi, ketika kita itu diperbolehkan ataupun tidak membatalkan wudhu dalam menyentuh kemaluan binatang, maka kita juga diperbolehkan hukumnya dalam artian tidak haram ketika melihat kemaluan binatang menggunakan mata kita. Cuman itu batasannya yang diperbolehkan melihat kemaluan seekor binatang ketika tidak menimbulkan syahwat di dalam diri kita. Sehingga kalau itu menimbulkan syahwat ketika kita melihat kemaluan dari seekor binatang, maka hukumnya adalah haram seperti keterangan yang sudah jelas. Para sahabat, para pemirsa, dan teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian kajian kita terkait problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita dan menjadi ilmu yang betul-betul bisa kita gunakan dan bisa kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.